Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Yang mulia segenap para alim ulama, para guru, para habaib, para orang tua, terkhusus yang sama kita muliakan segenap guru-guru kita yang hadir. Di antaranya guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Anas Haji Naiman selaku Ketua Masjid Jami Al-Ansor. Guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Profesor Dr. Haji Ritonga selaku Ketua Umum Masjid Al-Ansor. Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Anas Haji Junaidi yang sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Khairul Fajri, Qori kita, Ketua RW kita yaitu Bapak Ustadz Haji Ahmad Fauzi, Ketua LFK Bapak Haji Burhanuddin, dan segenap para guru-guru yang lainnya yang gak disebut namanya, mohon maaf karena segini doang catatannya, gak ada lagi. Namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Terkhusus para ibu, bapak hadirin jamaah yang insya Allah kumpul dan hadir kita malam ini masih dalam rangka memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad SAW. Semoga hadir dan kumpul kita malam ini, kita berharap kumpul kembali nanti di bawah naungan bendera Rasulullah SAW. Kelak kita semua mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Para bapak, ibu, hadirin, hadirat yang berbahagia, peringatan maulid yang kita laksanakan malam ini merupakan salah satu bentuk kecintaan kita terhadap Rasulullah. Beliau Rasul, sosok manusia paling sempurna. Ya bu, ya bu, apaan? Kalau ngomong ya ngomong. Dirasa nih mama, bapak mah anteng tuh, CS. Beliau Rasul adalah sosok manusia paling sempurna. Mau nyontoh apaan aja, nemu ada pada diri Rasulullah. Pak Ustadz, saya ini kan guru, Rasulullah ngajar. Pak Ustadz, saya ini pedagang, Rasulullah dagang. Ustadz, saya jenderal, Rasulullah mimpin perang. Pak Ustadz, saya ini politikus, Rasulullah diplomat ulung. Pak Ustadz, saya ini kepala rumah tangga, Rasulullah punya anak bini. Kepribadian Rasulullah komplit. Maka beliau julukannya Basyarun la kal basyari, manusia tapi bukan sembarangan manusia. Manusiawinya sama sama kita dah. Rasulullah beludah, kita juga beludah bang, sama. Man kualitas ludahnya beda. Ludah Nabi jadi obat, ludah kita sendiri ya. Sama-sama beludah, kualitasnya lain. Ludah Nabi jadi obat. Mana?
waktu mau hijrah. Beliau Rasul rumahnya dikepung, dibakar betis sama Satpol PP. Satpol PP Quraisy, bukan Satpol PP kita. Quraisy rapat rumah Rasulullah dikepung. Di rumah Rasul 3 orang, ibu, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Rasulullah. Rasulullah bilang ke Sayyidina Ali, Ali, gantiin tempat tidurku ya, tidur kau di kamarku. Kenapa? Karena yang diincar kamar Rasulullah, Pak. Target utama yang mau dibunuh Rasul, gantikan tempat tidurku, Ali. Nyawa taruhannya. Apa jawaban Sayyidina Ali? Siap ya Rasul, demi Allah, demi Rasulullah, saya rela mati. Nyawa taruhannya, Pak. Itu anak muda yang soleh, Sayyidina Ali, luar biasa. Anak muda pintar mah enggak begitu jawabannya. Ali, ganti tempat tidur gua nih, gua mau Abu Bakar hijrah ke Madinah. Ntar yang mau dibunuh lu jangan saya Rasul, Abu Bakar aja yang tuaan. Ini kalau bocah pinter. Tapi Sayyidina Ali anak muda soleh. Sayyidina Ali tidur di ruangan di kamar Rasulullah. Berangkat Rasulullah dengan Abu Bakar, hijrah keluar rumah, pintu belakang dikejar-kejar kafir Quraisy, dipepet terus sampai kilometer 50. Belum ada kali, belum ada waktu itu ya. Itu lagi ke lapangan aja ke sono itu. Nabi langsung mampir Rasulullah di rest area. Ada saya namanya Gua Sur. Mau masuk ke gua, Rasulullah dilarang sama Abu Bakar. Ya Rasul, jangan masuk dulu. Kenapa? Saya duluan yang masuk. Saya mau bersih-bersih, takut ada binatang. Entar Rasulullah ngapa-ngapa. Bener Pak, Abu Bakar bersih-bersih duluan, cokel-cokel masuk ke dalam gua, korek-korek, tangannya diantum kala jengking. Saking bengkak, mukanya pucat. Kala jengking Arab. Beda sama kala jengking sini. Kebun apa namanya? Kebun jeruk. Beda Arab. Aku sih yang gede. Sakit, bengkak, mukanya pucat, nggak ngomong Bang. Sayyidina Abu Bakar diam. Ditegur sama Rasul, ya Abu Bakar, iya ya Rasul, la takut, jangan takut. Saya nggak takut ya Rasul. Wala tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Saya nggak sedih ya Rasul. Enggak, saya nggak takut. Tapi kenapa muka pucat begitu? Ini tangan. Kenapa tangan diatur kala jengking? Ngapa diem aja? Sini, komen dong. Komen. Rasul ambil tangan Sayyidina Abu Bakar, dibacain bismillah, langsung diludahi sama Rasul. Detik itu juga bengkaknya kempes. Kenapa? Ludah Nabi. Coba pakai ludah kita. Dengan bengkak loh. Nih, basyarun lakal basyari. Manusia bukan sembarangan manusia. Rasulullah keringetan, kita juga keringetan Bang, sama-sama manusiawi. Cuma keringatnya beda kok. Keringat Nabi bau minyak kasturi. Keringat kita ya rasanya diri dah. Makanya Siti Aisyah tuh Bang, kalau Rasulullah pulang dari mana-mana, keringatnya dilapin sama Siti Aisyah. Habis dilap diciumin. Makanya ibu kalau main bakti melaki begitu. Laki pulang dari mana-mana kok, apalagi habis macul. Udah lo gentak aja sini Bang, minyak misik Bang. Rasain kok berengus. Nih Nabi laler nemplok di badan Rasulullah nyerosot. Lain sama kita, laler nemplok di badan kita nyarang. Bau. Maka Rasul julukannya ya miski wal tibi. Kalau kita kemana-mana kotoran banyak di perut Bang. Kita bawa-bawa kemana nih? Ke pasar, jalan-jalan, di perut banyak kotoran. Tapi Rasulullah, mohon maaf, buang air tehnya hilang. Nabi kalau buang air tehnya hilang. Nabi buang air tehnya hilang. Nabi, saya juga tahu di sini banyak kan kalau buang air tehnya hilang. Buang air pinggir kali. Itu bukan hilang kok, kanyut. Baik, benar waktu perang Badar Rasulullah pengen buang air Bang. Sahabat ngomong, Nabi jangan kemana-mana, sini aja buang airnya. Saya aling-alingin pakai kain. Rupanya sahabat penasaran, bagaimana sih pengen tahu bentuk kainnya Nabi. Setelah Rasulullah buang air, sahabat tengok ke belakang, boro-boro ada, bekasnya nggak ada. Kenapa?
Rasulullah, ya miski wa tibi, badannya bau minyak kasturi, luar biasa. Maka Rasulullah, basyarun lakal basyari. Nih kita kumpul, walaupun bulan Maulid udah ninggalin kita selaman-laman, walaupun bulan Maulid udah jauh ninggalin kita selaman-laman. Nanti selaman-laman itu bahasa Mandarin. Udah jauh ninggalin kita, tapi kita istiqomah tetap melaksanakan ibadah, yaitu salah satu bentuk cinta kita ke Rasulullah, melaksanakan peringatan Maulid. Satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul yang bergelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Beliau pangkatnya lebih tinggi dari 124.000 Nabi, pangkatnya lebih tinggi dari 313 Rasul. Bergelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin, dijamin Rasulullah masuk surga, dihindarkan dari api neraka, dosa yang lalu yang akan datang dihapus oleh Allah. Tapi Nabi pangkatnya tinggi, jabatannya tinggi, enggak sombong. Kita kadang-kadang aneh pangkat, baru tiba jadi bininya RT udah belagu banget. Ada bini RT. Bukan RT sini kok, bukan. Sono di laut. Kalau kita pangkat baru kaya dikit udah sombong, bener bu. Mentang-mentang kaya dipanggil kagak nengok, mentang-mentang duit banyak jalan kagak nginjek tanah. Kuntilanak kali. Ya Allah, pangkat tinggi kagak sombong. Maka Rasulullah dinyatakan oleh Al-Imam Asy-Syaikh di dalam rawi itu, Al-Imam Syekh itu guru Ja'far Al-Barzanji. Loh, dikatakan di situ. Apa kata beliau? Salah satunya dikutip, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadu. Beliau Rasul orangnya sangat pemalu, Nabi orangnya sangat pemalu dan sangat tawadu. Nabi orangnya maluan banget. Mana buktinya? Pernah satu hari bang, Nabi naik ke atas Ka'bah, dan dari Ka'bah lagi rusak, angin kencang niup gamis Rasulullah, kesingkap gamisnya, betisnya kelihatan orang dari bawah. Nabi turun, mukanya pucat, malu. Betisnya kelihatan orang dari bawah, timbang betis kelihatan malu, timbang betis kelihatan malu, timbang betis kelihatan malu. Oh, timbang betis. Sekarang kan orang malu kita udah pada putus. Nenek pikirannya di mana tahu? Motor Mio pakai dana wahai ketek ngablak. Kirain kenal pot racing, baru taunya kulit ketiup angin. Banyak perempuan cewek disuruh pakai jilbab. Jilbab itu apa sih pak? Jilbab itu bukan yang dipakai di kepala ibu, itu yang di kepala ibu namanya kudungan. Beda antara jilbab dengan kerudung. Yang disebut jilbab itu pakaian yang gombrong, yang nutupin aurat, yang gak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Kalau sekarang ada cewek pakai kudungannya bagus, hijabnya cakep, tapi kaosnya ketat, celananya ketat, secara hukum agama masih haram. Kenapa? Karena apa? Masih panjang. Bocah kagak ada nanti, lu diem aja. Masya Allah pak, Nabi betisnya kelihatan aja malu. Nabi betisnya kelihatan malu. Nabi dia nyaut apa? Syadidal haya wa tawadhu, rendah hati, enggak sombong, dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin, enggak marah. Pernah satu hari Rasulullah kan ada ceritanya, mau ke masjid diludahin pak, dari atas cok, niat ya Allah ada yang ludahin, kok udah saya enggak? Oh ya kan? Nabi ngelihat ada yang diludahin, senyum Rasulullah. Besok lewat lagi diludahin lagi, senyum lagi. Lewat ketiga harinya masih diludahin, tetap Rasulullah senyum. Keempat harinya lewat gak ada yang ludahin bang. Nabi pernah tengok di pinggiran gang masjid. Ada yang nanya sahabat, ya Rasul nyari siapa sih dari tadi tangan tengok aja? Saya lihat ini biasanya udah ada langganan. Kenapa sekarang langganan saya nggak ada ya? Nah, langganan apa ya Rasul? Diludahin. Siapa yang ludahin itu ya? Si Fulan itu ya Rasul. Kemana orangnya? Sakit ya Rasul. Sakit apa? Nggak tahu saya, kena COVID kali.
buru-buru Rasulullah Pak ke rumah pulang, ngambil makanan, berangkat langsung nengokin yang sakit, yang ludahin. Sampai depan pintu rumah yang sakit, ada yang beri salam Rasulullah, Assalamualaikum. Yang lagi sakit nopo, yang lagi sakit agak beri, nggak jawab salam, dia kayak kemuru aja di atas balik, lagi merintih aja. Habis vaksin kali, enggak asian. Assalamualaikum, siapa di luar? Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langganan ente. Kaget bang dikata langganan. Nabi masuk, duduk yang sakit, ngomong di hadapan Rasulullah, sodakta ya Muhammad, engkau benar Muhammad. Tiap hari aku sakitin, engkau tiap hari aku ludahin. Sekarang aku sakit, satu pun teman belum ada yang jenguk, kamu lebih dulu jenguk saya. Saksikan sekarang Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam. Nabi Pak enggak balas, diludahin. Diludahin tuh, dikatain, enggak marah. Pernah satu hari Nabi lagi jalan-jalan kok, lagi weekend, nggak sama Siti Aisyah, ada orang kafir lewat kasih salam. Kalau kita kan beri salamnya assalamualaikum, dia lain, asyammu alaika. Orang kafir beri salamnya asyammu alaika. Syammun artinya racun. Asyammu alaika ya Muhammad, diterjemahin mampus tuh Muhammad. Ya Allah, Nabi kata mampus. Disumpahin Nabi, marah enggak. Yang marah Siti Aisyah, dibalikin itu orang. Assalamualaikum walaknatullahi wa adabuh. Lu yang mampus, dilaknat, diadab lu. Oh, perempuan bapak saya tahu aja. Dikasih satu, pulangin 3. Kebanyakan dia. Nabi gak marah, pegang tangan Siti Aisyah, mahlan ya Humairah, tenang ya Humairah. Kalau kita dikata begitu, balikin aja, wa alaika. Assalamualaikum ya Muhammad, wa alaika. Mampus tuh Muhammad, lu juga tuh, artinya begitu. Nabi gak balas. Luar biasa, dikatain, diludahin, disumpahin, gak marah. Lagi ceramah, ditokit, dilemparin kotoran otak, ditimpukin pakai batu, disamping bukan disambut, berdarah jidat Rasulullah yang mulia. Marah, enggak marah bang, ditakolin berdarah jidatnya. Yang marah malaikat Jibril, agak tanggung malaikat Jibril yang marah, jenderalnya malaikat. Tapi ditakolin, marah malaikat Jibril. Datang nyamperin Rasulullah, ngapain? Ngasih tawaran. Tawarannya nggak tanggung-tanggung. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud buat tibarin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Masa lu lagi ceramah ditimpukin buat tibarin? Jangan Jibril, jangan. Emang apa sih man? Ini kalau bahasa kita, gue tibain aja, jangan, sabar. Saya dakwah jangka panjang Jibril. Kalau ini orang tuanya saya ceramain gak beriman, ntar saya tungguin anaknya. Siapa tahu anaknya ntar beriman Jibril. Jibril kesel banget bang. Anak bagaimana bapak Muhammad? Biasanya bapak kalau anak kampret, bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Fotokopi bagaimana aslinya, pasti kafir lagi dia tuh anak, buat tibarin aja. Jangan Jibril, anaknya gak beriman juga, saya tungguin cucunya lah, siapa tahu cucunya beriman. Luar biasa Rasulullah Pak. Terus mau kamu apa kata Jibril? Saya mau doain aja yang nimpukin. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih petunjuk hidayah buat mereka yang nimpukin saya, karena mereka nggak ngerti, nggak paham. Ya Allah kok Nabi luar biasa tuh, ditimpukin berdarah nggak marah, malah doain. Kalau model tilek digituin tuh, wah beda urusan bang. Saya nih umpama lagi ceramah nih, umpama nih direkam nih pakai video nih ya, di kamera nih umpama nih ya,
umpama nih bisa, jangan dipotong videonya nih ya, umpama nih Tile lagi ceramah, ditimpukin pakai batu, berdarah jidatnya Tile. Wah, datang malaikat Jibril ngasih tawaran, Tile, ada apa malaikat Jibril? Bagaimana kalau Monas gue cabut? Buat tibanin buat orang yang nimpukin lu. Apa kata saya? Sikat Jibril, Pak. Mampusin, saya kata gitu. Beda urusan, masa iya Jibril datang sama saya. Komeng mana Komeng? Nangis Meng nih Meng. Komeng, ngajak gua aja dulu. Udah ngantuk dia. Iya. Mamanya nggak ada itu ikut aja dia. Ayo kita balik keluar nih dulu kemana bocah tadi? Nah iya nih mama gendong mama. Iya. Kita udah sampai kayak ngambil rapot ngajak anak. Hai dede, jadi ya. Nah di mobil ya atau itu kalau kagak ada emaknya ribet. Katanya lagi nyari emak nih kemarin dia. Hai. Bu, terus, Masya Allah, Nabi luar biasa bang, begitu mulia akhlaknya, dikatain, dihina, dinyinyirin, gak marah. Sekarang juga ada, banyak yang ngatain, yang nyinyirin, banyak yang bilang pembohong, banyak yang ngatain mulut tuh di medsos banyak, tapi gak marah dia dikatain, ada tuh. Ya, sekarang ada dikatain mulu, dihina, di mana-mana dicekal, dia kunjungan. Sekarang nggak marah, dia nggak balas, dikatain pembohong, dia bukti dan karya nyata. Baca rawi, ada lagi terawih, terusannya Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji. Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'hum wa ya'udu mardahum. Rasulullah orangnya demen sama fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Nabi Pak sama orang miskin paling sayang kok. Nabi sama orang miskin. Nabi. Iya nyawa kan. Sampai-sampai Rasulullah berdoa, Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin nanti di akhirat bersama orang miskin. Tuh doanya Nabi Pak. Ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah abang baca doa begitu bang? Kita mau agak pakai doa begitu emang udah turunan. Susah juga kita engkau miskin, bapak miskin, dan jatuh di anak kebelangsak pisah. Ya Allah Nabi, sampai-sampai Rasulullah nyuruh kita, idza da'atul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Kita kadang-kadang pada terbalik, jadi orang kaya yang undang keburu-buru. Banyak kan begitu, ya Pak. Ada orang kaya mati gitu, Ustaz mimpi tahlil gak kelar-kelar, kesering juga orang kaya yang mati, giliran yang miskin mati tahlil 30 biji kelar, kelar ya. Nabi saya. Makanya sekarang kita prihatin Pak, tingkat kemiskinan tambah naik, ekonomi kita lagi begini, gara-gara Covid 2,5 tahun kita nggak boleh kumpul-kumpul, kerja pada di PHK, yang dalam pada berhenti. Kenapa? Karena emang imbas dari Covid, tingkat kemiskinan tambah naik sekarang. Masya Allah luar biasa, 2,5 tahun kumpul-kumpul kagak boleh begini, harus jaga jarak. Masya Allah Pak, beritanya tiap hari di TV, siang malam yang mati sekian, terpapar sekian, yang mati sekian, terpapar sekian. Akhirnya Masya Allah ketakutan nenek-nenek kok di kampung, asal jempilek dikit ya kena gue nih ya, kena nih gue. Itu gak ketakutan. Tapi Alhamdulillah sekarang udah gak ada siaran begitu lagi. Memang TV-nya udah pada renyak semua. Udah pada semut semua. Kalau nggak punya boxnya nggak bakalan ada tebang. Makanya supaya TV mati semua, supaya nggak melihat berita sidangnya Sambo kali dimatiin semua. Kali juga nya kata saya kali. Ya, alhamdulillah sekarang tingkat kemiskinan kesian. Kemarin 2,5 tahun kita kumpul-kumpul agak boleh.
Baleho gede banget tulisannya, pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Udah takut kita baca baleho. Bener kok, penyakit gula, liver, jantung udah ketemu, hari nggak ada tuh gula, jantung, liver, bengek kagak ada, yang ada cuma satu, kopi doang. Bocah naik motor, weng, tabrakan, jatuh, mati, ke rumah sakit, kopi. Emang begitu di kopi dia, ya kan? Iya, bengek kopi, ambek kopi, emak kopi, sampai teman saya bolnya melonot. Periksa bol melonot, iya, kena ambeien, bawa ke rumah sakit, periksa kopi. Lah urusannya bola sama virus, kalau nyambung udah banget. Masker kita jangan satu, double ya, ibu bapak jangan lupa pakai masker double. Yuk nenek makan jengkol, kok sikat gigi pakai masker pakai double. Kayu kali naik motor ke pasar, gue pulang dari pasar ngap-ngapan. Tetangganya nanya, dia kenapa itu kena kopi ya? Nggak tahu, dia ngedus napanya sendiri. Dia bilang, alhamdulillah, jangan sampai dah. Sampai begitu semua dia kena imbasnya, termasuk kiai kena PPKM, ustaz pada kena PPKM, PPKM para penceramah kagak manggung, jadi pada semuanya kena PPKM. Pelan-pelan kita mati dikit-dikit ya. Masya Allah, luar biasa. Nah makanya kita muliakan orang-orang miskin, insya Allah kita dimuliakan Rasulullah SAW. Tuh, Nabi kemuliaan akhlaknya. Apalagi wayamshi ma'al armalah, Rasulullah kalau jalan bareng sama janda-janda tua. Rasulullah kalau jalan bareng sama janda sama nenek janda tua, di belakang bang iringin Rasulullah. Bukan berarti ngeliat bokongnya janda, bukan. Nenek apa dilihat? Pakai legging aja depan kendor, belakang kendor. Nabi jalan di belakang ngiringin tuh. Kenapa jalan di belakang ibu? Karena khawatir kalau nenek-nenek jatuh kelihatan nama Nabi langsung ditolongin. Itu tujuannya. Anak muda sekarang kan lain. Jalan bareng sama aki-aki ditinggal. Apa dia kata lelet buat aki-aki ya? Aki-aki nyemplung kita nggak tahu di belakang. Masya Allah, ini salah satu kemuliaan akhlak Rasulullah. Maka kita malam ini maulid cinta sama Rasulullah. Begitupun Rasulullah cinta kepada kita. Mana buktinya? Waktu mau meninggal, Rasulullah mau wafat, Jibril datang ngasih kabar. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, aku diutus oleh Allah menyampaikan amanah. Nyawa musuh yang mulia segera dicabut. Pendapatmu apa? Rasulullah bertanya, Jibril, kehormatan apa Allah sampai mencabut nyawaku? Aku minta jaminan. Ternyata Allah langsung ngomong dengan Rasul melalui hadis kursi. Apa Allah bilang? Ini haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Sesungguhnya aku haramkan surga dimasukin nabi-nabi yang lain kecuali kamu masuk duluan. Itu jaminan dari Allah. Saya nggak mau jaminan sendiri. Umat saya nasibnya bagaimana ya Rob? Umatmu lain lagi, aku jamin. Wa haramtu ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Aku haramkan umat yang lain masuk surga lebih dulu kecuali umatmu masuk duluan. Alhamdulillah. Nabi nggak egois, masih mikirin umat. Sayang dengan kita luar biasa. Detik-detik mau wafat keluar dari mulut Rasulullah yang mulia, ummati, ummati. Rasulullah nyari-nyari kita. Di sini cintanya Nabi. Kalau kita mau mati beda bang, lagi sekarang anak kita kumpulin man, sin, roh, jin, kumpul sini kumpul. Ada lo yang bontot bilangin, romannya bapak udah nggak kuat bawa penyakit sini. Elah bapak mama lo, halo bapak udah nggak ada umur, rokok pinggir jalan lu jangan jual.
Kenapa Bang? Itu punya Cina. Wah, digerebek. Kita mau mati masih banyak yang kita pikirin, tapi Rasulullah pikirinnya kita. Di dunia sayangnya begitu luar biasa. Di akhirat dibuktiin lagi ibu. Mana buktinya? Nih cerita. Ini sebenarnya cerita rahasia nih kok. Di sini doang saya ngomong. Jangan bilang siapa-siapa kok. Rahasia nih ya. Diriwayatkan dalam salah satu kitab Bang. Nanti ketika datang kiamat, alam hancur-hancuran, gunung pada meletus, air laut tumpah ke darat, makhluk semuanya mati, termasuk malaikat mati, kagak ada yang hidup. Tinggal Allah doang sendirian. Lalu Allah berseru-seru. Apa Allah bilang? Limanil mulkul yauma. Siapa yang berkuasa hari ini? Mana Fir'aun yang kemarin-kemarin ngaku Tuhan? Kalau dia berani ngaku Tuhan, sekarang nongol. Kalau dia nongol, rebah semua. Nah, kiamat, siapa yang berani nempel? Kan cerita kiamat ini. Seluruh pemimpin dunia ditantangi. Mana yang minta 3 periode? Masih rebah lah kiamat. Ini cerita kiamat lah. Jangan baper. Kiamat ini cerita kiamat lah. Jangan baper. Enggak ada yang bangun rebah. Allah nyombong Bang di situ. Apa Allah bilang? La ilaha illa ana. Tiada Tuhan melainkan aku, Allah. Udah pantas banget kok, nggak ada lagi. Baru Allah hidupkan pertama malaikat. Seluruh malaikat dibangkitkan kembali oleh Allah, dibentuklah panitia akhirat. Dan panitia kan nyepok, diatur bagi tugas, siapa yang bagian nyari dana. Panitia yang bagi ngamplopin usaha-usaha kiai-kiai siapa, yang bagian konsumsi siapa. Panitia atur semuanya, dibagi tugas sama Allah. Allah panggil malaikat pertama, Ridwan, labbaik ya Rob, tugas ente siapin surga. Buat siapa ya Rob? Aku hamba-hambaku yang waktu di dunia sering sujud, sering duduk dengan ulama, sering kumpul di pengajian, tangannya pemurah, santun dengan yatim, pondok pendekatan orang, sering berbuat amal soleh. Siapin surga Ridwan. Baik ya Rob, siap. 86 malaikat Ridwan. Malik, ada apa ya Rob? Tugas ente siapin neraka. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas tuh manusia bajingan paling tengik, yang waktu hidup di dunia nggak pernah sujud, dikasih nikmat panjang umur nggak pernah ibadah, rumah dekat masjid nggak pernah nginjak masjid, sama pengajian rada gedeg, sama ustaz rada benci, sama habib rada gedeg. Jangankan sama habibnya, sama fotonya mau balewanya takut. Yang model begitu siapin neraka Malik. Baik ya Rob, OTW. Malik, Jibril, Mikail, ada apa ya Rob? Berdua ente ke surga. Ngapain kami berdua? Ambil kendaraan buruk, bawa turun ke alam, cari di mana kubur kekasihku Nabi Muhammad. Jibril sama Mikail turun ke alam. Ya Allah ibu, disuruh nyari kuburan Nabi. Alam udah rata semua, udah hancur-hancuran. Disuruh nyari kuburan Nabi, kebingungan ini. Malaikat Jibril sama Mikail di tengah jalan dia kongkok berdua-duaan. Kata malaikat Jibril, Mikail, apa Bril? Lu tahu kuburan Nabi? Tahu, gue juga bingung nih. Lu pakai nanya gua, orang udah hancur-hancuran alam. Jangankan nyari kuburan, nyari apa nih? Kebun jeruk apa nih? Udah rata. Kata malaikat Jibril, coba lu cek di Google Map. Kagak nemu, udah hancur-hancuran. Sujud
Sujud kemana? Sujud minta petunjuk sama Allah. Jibril Mikail sujud. Dengan izin Allah, ibu bapak kebuka kubur Rasulullah. Rasulullah bangun dari kubur sambil kucek-kucek mata. Tengok ke kanan ada malaikat Jibril, tengok ke kiri ada malaikat Mikail. Rasulullah bertanya, ayu yaumin hadza ya Jibril? Ini hari apa Jibril? Jibril menjawab, hadza ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. Ini hari di mana Allah janjikan buat kita semua. Kiamat ini Muhammad. Kiamat Jibril. Benar kiamat Jibril. Benar. Cius. Itu ciusnya tambahin doang bang. Karena jadi kitabnya ciusnya mana nih tambahan doang. Benar ini kiamat Jibril. Benar Muhammad. Keluar pak dari mulut Rasulullah. Jibril, kalau benar ini kiamat, aina ummati, aina ummati? Umatku di mana Jibril? Umatku di mana? Rasulullah pertama kali bangun dari kubur, tahu itu hari kiamat. Yang beliau cari bukan anak, bukan bini, tapi yang beliau cari kita, umatnya. Alhamdulillah. Kata malaikat Jibril, umat tuh kayaknya masih rebah semua Muhammad, gue juga tahu urusannya umat tugas lu bangunin doang lu dari kubur ini, ngajak ke surga. Suruh siapa Jibril? Suruh Allah. Bener, yaudah yang berangkat lah kemon. Akhirnya Jibril sama Mikail bang ajak Rasulullah OTW ke surga, naik Grab. Ada Grabnya namanya Burong, sesuai aplikasi sampai ke surga. Di dalam surga Rasulullah kayak orang gak betah, bengong. Nabi di surga bang, mukanya rada murung, bete banget, gabut dah pokoknya, galau. Yang punya surga gak enak ngelihat begitu ditegur sama Allah. Muhammad, labbaik ya Rob. Gak betah kau di surga? Betah ya Rob, saya betah banget di sini. Tapi ngapa sih muka murung begitu? Roman-romannya kagak betah. Saya bengong begini mikirin umat saya. Nasibnya bagaimana ya Rob? Saya gak mau enak-enakan di dalam surga, sementara umat saya nasibnya belum ketahuan. Terus mau apa kamu sekarang Muhammad? Izinkan saya ya Rob keluar dari surga. Mau ngapain? Mau nengokin umat saya. Udah di dalam surga, di tempat yang enak, pengen keluar, cuma pengen nengokin kita. Ada yang model begitu bang? Kagak nemu. Kalau udah masuk DPR mah kadang sering lupa. Di demo aja gak keluar dia, ngumpet. Udah di dalam. Nabi kan di dalam surga, keluar Nabi nengokin kita, baru kita dihidupi. Manusia dari zaman Nabi Adam kumpul sampai hari kiamat dari satu, masing-masing bawa diri. Anak gak kenal orang tua gak kenal anak, bini gak kenal laki, apalagi laki gak kenal bini di sono lah. Masing-masing bawa diri. Matahari sejengkal di kepala kita, panas sudah pasti, haus sudah pasti. Kita mati agak bawa air, mau nyari air kemana? Ke sono, haus sudah pasti lah. Matahari sejengkal, gak nemu di sono. Sekarang aja matahari jutaan kilometer panasnya luar biasa. Apalagi sejengkal, panas sudah pasti, haus sudah pasti. Kita mati kagak bawa air, mau nyari air kemana? Caranya bawa duit, kagak ada yang jualan air. Alfamart, Indomaret udah nutup di sana, apalagi galon isi ulang kagak nemu. Tapi Allah sediain buat orang yang rajin sholawat, cinta menabi, sering hadir ke majelis maulid. Apa yang disediain? Autuka sofil mubarrad wirduna yauman nusyuri. Allah sediain telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat, cinta dengan Nabi. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, gak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang kagak demen maulid, kagak ada selawatan, biarin po di sono dia. Kehausan, jangan cekek, rasain kagak ada yang nolongin. Na'udzubillah min. Makanya kita beruntung malam ini bersolawat bareng dengan tim hadro. Luar biasa, anak-anak hadro tuh jangan sembarangan mana hadro. Hadro artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Ketika anak hadro baca marhaban ya marhaban
ya nurul aini, marhaban jaddal Husaini, marhaban marhaban. Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Hadroh tuh, apalagi yang megang buas, kita tahu bukan yang buang Ciputat Ciledug, Ciputat Ciledug, Ciputat Ciledug, Ciputat Ciledug. Wah, luar biasa. Makanya salaman mana hadroh, kapalan semua tangan. Selawat yang kita baca, yang kita lantunkan di Sijain Telaga Kautsar. Maka ibu, bapak, jangan pernah lewatin kita baca selawat. Orang tua hidupnya berkah, amalannya yang istiqomahin satu selawat yang dia baca. Emak-emak kita zaman dulu masak, nyuci, goreng tempe, selalu dia baca selawat. Bikin sambal sambil muleng, dia selawatan. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Goreng tempe, ya Muhaimin ya salam, salimna wal muslimin min nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin ya Muhaimin ya salam. Keenakan selawat tempenya angus. Artinya makan marah-marah, nyalung apa tempe angus gara-gara Muhaimin ini bang. Muhaimin orang mana itu? Nama orang, nama selawat bang. Oh, lu goreng tempe selawatan. Iya bang, mari gua makan tuh tempe. Hitung-hitung gua makan tempe selawat. Jadi gak berantem kok, enak begitu. Mama sekarang malain bang, mama milenial, masak, nyuci, goreng tempe, nyanyi mulu. Goreng tempe lagi gak pulang-pulang, kesel sambil nyanyi. Perasaan hubung lagi untukmu, makan pagi ku siapkan semua. Mati atau hilang perasaanmu, apa memang pindah ke lain hati? Jadi aku harus masa si aku mama dia yang nyanyi aku nyambung. Ya Allah, lakinya dengar begitu agak jadi masak kompor ternyata diangin lakinya habis. Ya Allah, biar kita gede banget kok sama laki nih ya. Selawat aja adem insya Allah. Kita nih kesel sama laki, bang boleh kesel sama dari mana emang masih belanja kurang mulu. Ayo berantem. Tapi sudah berantem selawatan dulu. Begitu kok, ngomong aja depan laki. Laki kita namanya Komar. Tunjuk aja matanya. Omarun sidina Nabi. Omarun tuh enak. Bininya namanya Rodia. Dibalikin malah kayaknya Rodia. Ya dawal ya. Bininya ngomong ya Toibah Rodia. Anaknya yang kecil ngikut lagi. Bapak selamatan. Ngikut aja tubuhnya ya Jumalu ya Jumalu. Bocah. Akhirnya sekeluarga nggak jadi berantem itu kok. Jadi lomba marawis dia. Ya Allah adem rasanya Pak. Ustaz saya kan lagi head ini halangan. Boleh nggak pada selawat? Boleh. Tetap ada pahalanya. Ada wudhu, gak ada wudhu, baca sholawat tetap ada pahalanya bang. Baca sholawat dalam keadaan riya sekalipun, pengen dipuji orang, pengen pamer kita sama orang, tetap ada pahalanya. Oh, sholawat beda. Makanya mama kalau sholawatan tengari-ngari uang-uang jam 1 tengari uang-uang pengajian mama kan johor tuh. Teriak cepat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rodia, jangan lupa di hari pengajian Asmaro, Saro, kumpul. Selawatan nungguin temen datang. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mak bantu. Adinulana wa aqulana. Nenek, assalamualaikum. Salam dulu nyampe dulu semuanya. Wa adulana wa aqulana. Dinulana. Assalamualaikum. Bu Haji kok gelar hamba Ustaz dari situ ya. Wa adulana wa
temennya nyampe ke Majelis Alim. Itu kan kalau di Mesir lagu itu buat perang itu, yel-yelnya tentara. Adinu lana wal haq lana wal adlu lana wal kullu lana adinu lana. Semangat jadinya perang. Pindah ke Indonesia, lagunya lain versinya. Adinu lana wal haq lana. Nenek kelakar-kelakar di bawah kipas angin. Emang begitu jadi lemes. Kalau di Arab mah enak, gagah nyanyinya. Dah kalau baca labaik aja, bukan cuma sama labaik Allahumma labaik, labaik la syarika lak labaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labaik kencang bro. Tapi dah ke Indonesia lain kan. Labaik Allahumma labaik. Lu berlalu. Lalu mas yang ngantuk semua. Selamat kita baca, insya Allah aman. Kumpul kita di padang mahsyar, ngadu minta pertolongan. Kemana rame-rame? Rombongan masjid Jami apa nih? Al-Ansor, rombongan kok ngadu ke Nabi Adam. Adam, anta abal bashar, kau bapak moyang manusia, tolongin kami lagi kesusahan. Nabi Adam ngomong, ya Allah cucu, mohon maaf ya, boro-boro menolongin lu, gue dibeli ke belangsak ini. Punya dosa di surga dulu kagak boleh makan buah kuning gombat juga. Akhirnya gua diusir. Dosa gua satu, makan buah kuning doang, diusir dari surga. Dosa kita banyak, pengen masuk kan ada nyeklek rusak. Nabi Adam makan buah kuning karena iwan ibu Hawa dirayu-rayu sama iblis. Ayo dong ayam beb mama ayam mama tuapin ya tuapin. Akhirnya dimakan kok. Nabi Adam makan buah kuning nyangkut di tenggorokan. Maka laki-laki ada jendolan di leher. Kaum Adam ada jendolannya. Kalau nggak percaya pulang pegang leher suami ibu, tanya pelan-pelan bisikin, bang ini buah kuning ya. Tapi ibu Hawa makan buah kuning gak nyangkut di leher. Kenapa? Leher perempuan licin, sering ngomongin lakinya ke orang lain. Pas nyampe di dada nyangkut, alhamdulillah. Kok nyangkut di dada bersyukur. Coba kalau nyangkut di dengkul, ribet. Bayangin kalau nyangkut di dengkul kan, ya Allah anak nangis, bisa teteh ngangkat dengkul. Mimi tayang mimi nggak ribet. Nyampe di dada baru kebelah dua. Alhamdulillah kok kebelah dua. Iya kalau satu dua pakai itu. Nabi Adam pakai sanggup. Kata Nabi Adam jangan membuat Nabi Nuh aja no, minta tolong sonogi. Rame-rame kita ke Nabi Nuh kok. Nuh, tolongin apa Nuh? Nabi Nuh ngomong, aduh mam, lir. Aduh, nana orang silain mam. Rupanya yang kita tolong perempuan orang Garut sama Ciamis. Kok kata Nabi Nuh jangan ke gua juga urusan gua ribet, tanggung jawab di hadapan Allah. Ngurusin anak kagak bisa, kusi kanan gua ajak naik getek dia kagak mau. Dia mau berebut ngikutin kelebuk ngikutin orang kafir. Dah datang ke Ibrahim sonogi, Ibrahim bisa kali nolongin. Ngadep ke Nabi Ibrahim dari jauh, Nabi Ibrahim udah dadah, jangan ke gua juga punya dosa seumur hidup. Bohong 3 kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali, nangis di hadapan Allah. Model kayak kita bang, bohong sama hari jadi lalap, maka nangis nyengir mulu kita. Apalagi itu kan bohongin rakyat mulu, ini najong jangan diundang isi gosak ke GBK dibohong-bohongin, maka tahu pada joget disuruh najong Idi ada orang begitu, ya bu, bohong-bohongin rakyat mulu najong lagi najong. Nabi Ibrahim kagak sanggup. Kata Nabi Ibrahim jangan membuat, datang aja sama ke Nabi Isa. Isa bisa kali nolongin. Nabi Isa dari jauh udah dadah aja, jangan membuat, jangan. Gue Nabi paling miskin, bapak kagak punya, bini kagak punya, makanya gue jomblo seumur hidup. Nabi Isa kok kagak kawin, makanya umatnya ikut-ikutan nggak kawin juga. Tuh pas tuh nggak kawin, ngikutin Nabi Isa. Sayang ya. Gak punya perabotan apa dipakai. Satu-satunya yang nolongin baginda Rasulullah Muhammad. Luar biasa. Rasul manggil-manggil kita, ummati ana laha, ummati ta'ali ummati, umatku sini.
Nabi manggil-manggil kita, alhamdulillah. Cuma yang dipanggil gak sembarang orang, ada tandanya bang lah, gak sembarangan, enak aja kok, ada mereknya. Mereknya apa? Rasul sendiri yang ngomong, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu. Umatku nanti yang aku panggil di hari kiamat, mukanya bersinar bercahaya karena sering kena air wudu. Sering wudu berarti sering sembahyang. Masa wudu doang agak sembahyang? Di dunia dikasih kulit hitam, kalau rajin wudu muka kita bersinar. Di akhirat wujuhuhum kal qamari lailatal badri, muka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama. Di dunia dikasih kulit hitam, kalau rajin wudu muka kita mengkilat. Kenapa mengkilat? Pengatan hitam. Pengatan hitam karena sering wudu. Maulid sukses malam ini, maulid bisa berhasil malam ini. Yuk tingkatin ibadah kita. Masjid kita cakep, Al-Ansori luar biasa gede, tingkat, montok, keren. Saya yakin sholat jamaahnya penuh di sini, terutama sholat subuh. Saya tahu saya subuh sering lewat sini. Kalau udah 3:30 lewat sini udah nggak bisa masuk, udah banyak masih dikunci, nggak bisa masuk. Luar biasa, ayo tingkatin ibadah. Yang belum doyan ke masjid, kita berjamaah ke masjid. Insya Allah dengan kita berjamaah dengan sholat, kita bisa terapkan berjamaah kebersamaan dalam bermasyarakat. Ayo tingkatin ibadah. Yang baru doyan ke masjid, jangan dikatain apa-apa. Orang baru doyan, antepin, jangan usil. Tumben bang lu ke masjid, besok udah kabur, antepin aja. Orang baru belajar sholat, lambat-lambat gak masalah. Zuhur 2:30 boleh, orang baru belajar. Asar 5:30 tancap terus. Maghrib nyambung sama Isya lanjut. Subuh jam 6 tancap terus. Besok baru didandanin pelan-pelan. Basyiru wala tunafiru, gembirakan orang, jangan ditakut-takutin. Yasiru wala tu'asiru, mudahkan orang, jangan disulitin. Rasulullah berdakwah dengan akhlak, ngajak bukan ngejek, ngerangkul bukan memukul, pakai argumen bukan pakai sentimen. Kita pengen kebersamaan. Yang belum doyan ngaji, kumpul di pengajian. Mumpung masih sehat, ada kesempatan. Karena ngaji nuntut ilmu, gak ada batas waktu. Jangan pakai ngomong, Ustaz, saya pengen ngaji ntar nungguin tua-tuaan. Lah kalau ngaji udah tua, kuping rada budek, mata kurang awas, gangguan penyakit udah banyak. Masya Allah, mata udah lamur, pandangan udah kabur, kulit udah pada lentur, gigi udah pada gugur, ngomong udah melantur, makan cuma membubur, dikit lagi digotong masuk ke dalam. Serem. Ngomong ngaji kalau udah nenek-nenek ribut ngajarinnya. Nek baca nek, innahu kana tawwaba. Kuping rada kurang denger, innahu kawa tembaga. Jadi ribut kok, udah tua kurang resep. Ngajarin nenek-nenek ribut banget kok. Alam taro kai papa, alam taro kayak apa? Kai papa kayak apa? Kayak apa aja. Kita bingung kayak nyaki. Masya Allah, kita kepengen, ayo mumpung masih sehat bang. Jasmani kita sering kita kasih nutrisi, kasih vitamin supaya sehat. Rohani kita bersama, kita perlu kasih nutrisi, kasih vitamin, kasih obat. Obatnya tidak lain adalah kita kumpul di pengajian, duduk dengan para guru-guru kita, ulama kita. Ilmu dapat, ibadah jadi benar. Insya Allah bisa perbaiki akhlak kita kepada Allah. Yang kedua, kita jaga perbaiki akhlak kita kepada sesama kita. Karena kita pengen kebersamaan umat Islam, jangan mau dia obok-obok, diacak-acak, diadu domba, jangan mau. Simbol kebersamaan kita, masjid, siapapun masuk masjid, dia adalah saudara kita. Di masjid gak ada orang nomor satu. Di masjid siapapun dia, dari suku apapun dilahirkan, jangan bicara soal warna kulit, gak bicara soal masalah suku. Di masjid kita semua sama-sama, dari suku apapun dia dilahirkan, dia tetap saudara kita. Kalau dia muslim, dia saudara kita. Jaga kebersamaan, kekompakan, kerukunan, insya Allah, agar akhlak sesama kita diperbaharui, baik sesama kita. Dan yang ketiga adalah kita diajarkan berakhlak kepada alam. Sebab alam sudah banyak yang gak bersahabat dengan kita. Kenapa? Karena banyak ulah
yang merusak alam ini. Gunung makhluk, air makhluk, angin makhluk, bumi makhluk, semuanya makhluk tergantung Sang Khalik. Kalau kata Allah, gunung batuk, batuk gunung bang. Merapi udah muntah, Semeru lagi angop lagi. Ya Allah. Angin yang kencang lu muter, puting beliung. Ya Allah bang, puting beliung. Kalau putingnya doang masih mendingan, nggak ada beliungnya, ini yang bahaya, ngeri kita. Masya Allah, air datang yang banyak kata Allah, banjir di mana-mana. Ya Allah, air, hati-hati sama air kita bang, ya, jangan sembarangan. Bini kita aja kena air gendut, bang, ngeri baik-baik sama air kita. Makanya kita kudu baik-baik sama yang bikin gunung. Kalau kita baik sama yang bikin gunung, insya Allah gunung meletusnya gak kencang-kencang. Doa segitu doang. Kita kudu baik-baik sama yang bikin angin, agar angin datangnya seperlunya buat kita, gak kencang-kencang. Kita kudu baik-baik sama yang bikin air, supaya air datang seperlunya buat kita. Yuk jaga lingkungan kita. Musim penghujan telah tiba, kita jaga kebersihan lingkungan kita masing-masing agar kita dapat bersahabat, berakhlak dengan alam. Mudah-mudahan lewat maulid singkat malam ini, ceramah atau ini mah bukan ceramah, itu ngomong aja ini mah ya. Mudah-mudahan kita bisa semuanya bareng-bareng mendapatkan syafaatul uzma kelak yaumul qiyamah, dapat mengamalkan ajaran dan anjuran Rasulullah SAW. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Ibu bapak hadirin hadirat jamaah, sebelum saya tutup saya akhiri, saya kemari bersama rombongan membawa produk namanya madu Bangtile. Jadi ibu bapak bisa beli di situ. Ini bukan buat keuntungannya buat saya, enggak, karena saya melalui wasilah madu ini, madu murni ya dari Sumatera. Ini saya jualin karena teman saya yang suruh jualin. Insya Allah semuanya keuntungannya. Di depan rumah saya ada 3.000 meter, itu saya lagi bebasin tanah untuk pondok pesantren. Jadi ibu bapak beli madu ini, insya Allah semuanya hasilnya itu akan kita limpahkan untuk pembayaran pelunasan dari pembebasan lahan yang saya lagi bebasin. Ada di sini yang madunya madu murni, nggak ada campuran sama sekali, sehat. Ayah Haji Roma Irama udah langganan gua minum gituan madu saya nih. Gua bilang beliau udah 76 tahun, gua masih kuat aja minum madu saya sebulan tuh 37 liter. Dia pesan, masya Allah, silakan dah yang punya duit beli, kok yang punya duit, yang nggak punya duit minjem sama temennya. Ada setannya di situ depannya. Ya kalau minjem malu ya nggak boleh, cincin nggak apa-apa. Di situ bilang jual taruh handphone nggak apa-apa. Mudah-mudahan bisa melaksanakan apa namanya, bisa menikmati suplemen madu yang saya bawa, mereknya madu Bangtile. Mudah bisa beli itu aja, barangkali iklan sedikit ya bang. Doain saya biar gemuk, biar sehat ya. Kalau gemuk warna tile kan jadi tolek kayaknya aja. Ya kapan-kapan kalau masih penasaran ngundang lagi ya, kalau udah kapok jangan diundang lagi dah. Ini aja barangkali dapat saya sampaikan. Banyak kekurangan, banyak kesalahan. Maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus. Kalau udah syukur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau udah umur kita panjang, boleh numpang mandi lagi. Dari saya cukup sekian, mohon maaf. Akhir kalam, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.